Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Yesy Fitriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya izinkan di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Sosiolinguistik. Makalah kami dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, linguistik adalah sebuah kajian mengenai bahasa yang digunakan oleh manusia. Linguistik secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu linguistik teoretik dan linguistik terapan. Salah satu linguistik terapan adalah sosiolinguistik. Sosiolinguistik sendiri merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik. Tegasnya dua bidang ilmu empiris, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu linguistik. Untuk memahami apa itu sosiolinguistik, maka terlebih dahulu mempelajari sosiologi dan linguistik. Sosiolinguistik juga mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam makalah ini untuk mendeskripsikan sejarah perkembangan sosiolinguistik. Pandemi pada tahun 500 sebelum Masehi diyakini oleh banyak linguis sebagai pelopor pengkaji sosiolinguistik. Dalam karyanya yang berjudul Astadayayi, suatu buku yang berisi tentang stilistika bahasa, pengkajian sosiolinguistik mulai mendapat perhatian. Kemudian beberapa abad berikutnya, tepatnya pada abad 19, Schuchert, Essling, dan Van Nem untuk pertama kalinya memulai kajian tentang dialek bahasa pedalaman Eropa dan kontak bahasa yang menghasilkan bahasa campuran. Perkembangan kajian sosiolinguistik semakin menemukan titik cerah setelah De Saussure berpendapat bahwa bahasa adalah sebuah fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dalam hal ini terdapat dua istilah yang masih populer hingga saat ini, yaitu lingues dan parole. Lingues adalah pengetahuan yang dimiliki seorang penutur sehingga dapat membedakan gramatikal tidaknya suatu kalimat dalam bahasa yang ia gunakan. Sementara parole adalah perilaku bahasa atau ujaran yang diucapkan oleh penutur. Nah, selanjutnya terdapat konferensi sosiolinguistik yang pertama kali dilaksanakan di University of California, Los Angeles pada tahun 1964. Nah, konferensi tersebut merumuskan adanya 7 dimensi dalam penelitian linguistik. Nah, ketujuh dimensi tersebut berkaitan dengan identitas sosial dan penutur, kemudian identitas sosial dari pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi, kemudian adanya lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi, analisis sinkronik dan diakronik, penilaian sosial yang berbeda oleh penutur, kemudian ada tingkat variasi dan ragam linguistik, hingga penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik itu sendiri. Nah, selanjutnya pada perkembangan sosiolinguistik, perkembangan kajian sosiolinguistik di dunia berawal pada tahun 1970 setelah Fishman menerbitkan buku kajian The Sociology of Language, lalu diikuti oleh penulis seperti Hudson pada tahun 1980 yang berhasil menerbitkan buku berjudul Sociolinguistic. Di dalam buku tersebut diuraikan tentang sosiolinguistik dan sosiologi bahasa, variasi bahasa, alih kode, pinjaman, fungsi turunan, dan sebagainya. Nah, setelah itu pada tahun 1986 terbit buku yang berjudul The Introduction of Sociolinguistics karya Ronald Woodhouse. Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 1979 Pujo Sudarmo menjadi salah satu perintis perkembangan sosiolinguistik dengan menerbitkan buku yang berjudul Tingkat Tutur Bahasa Jawa. Judul tersebut memang tidak secara langsung menyebutkan kata sosiolinguistik, namun tindak tutur merupakan salah satu pokok bahasan yang dikaji di dalam sosiolinguistik. Nah, berikutnya pada tahun 1983 Suito menerbitkan buku yang berjudul Pengantar Awal Sosiolinguistik, Teori dan Problema. Buku tersebut sampai saat ini banyak dijadikan sebagai salah satu referensi pengkajian sosiolinguistik. Selanjutnya, perkembangan sosiolinguistik
pada akhirnya menghasilkan ilmu yang bisa diperoleh dari mempelajari sosiolinguistik. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari mempelajari sosiolinguistik yaitu konsep dasar tentang guyup rukun, variasi dan perubahan bahasa, kontak bahasa, dan kaitannya dengan kekuasaan dan ketidakseimbangan, perencanaan kebijakan dan praktik bahasa, bahasa dan pendidikan, metode penelitian sosiolinguistik hingga sosiolinguistik sebagai sebuah profesi. Baik, kami kira demikian untuk penyampaian materi dari kami tentang sejarah perkembangan sosiolinguistik. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.